ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Coba diulang dari walahum yahzanun, dilanjutkan ke ayat 63. ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء Coba diulang dari min dunillahi syuraka, tidak berhenti. min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Satu ayat lagi. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Iya. Silakan diimla ayat 67 hukum-hukum tajwidnya. Ya, teman-teman yang baru bergabung, halamannya halaman 216 surah Yunus ya. 216 surah Yunus. Ya, silakan Pak Ari. Baik, dari huwallazi Ustaz. Iya, dari huwallazi. Baik. Huwallazi di sana ada alif lam samsiah, kemudian zi-nya mad tabi'i, ja'ala lakumul lay itu asamsiah juga. Kemudian alail itu madlin, kemudian litas kuno mad tabi'i, kununya fi juga mad tabi'i, kemudian wanna itu asamsiah juga, ha itu mad tabi'i, kemudian mube itu qalqalah, siro mad iwad, in itu guna, fi-nya mad tabi'i, za juga mad tabi'i, la di sini a juga mad tabi'i, ya juga mad tabi'i, til idgham bila guna, kau mad madlin, mi idgham biguna, yasma'un mad arid li sukun. Ya, kalau yang tadi lail itu kalau diberhentikan ya, kalau tidak lanjut bukan menjadi mad ya. Di kaum kalau diberhentikan ya, kalau tidak menjadi harful lin saja. Kalau yang mad iwad tidak diberhentikan, lanjut ke inna fi khazalika, berubah menjadi idhar. Izhar. Idhar ya, kalau diwasolkan jadi idhar. Jadi izhar. Masya Allah. Syukron Pak Ali. Alhamdulillah sudah selesai membaca. Baru yang teman-teman yang baru bergabung, saat ini kita di halaman 216. Sekarang gilirannya Pak Wakidi. Silakan Pak Wakidi
ayat yang ke-67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Ma la ta'lamun. Jangan tong. Tak. Ya, fathah. Ulang kembali. Atakulu. أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. Diulang. Tadi kafnya dibaca. Wa tadhkiri. Diulang kembali. Dari watadkiri. Dari idhqala aja. Dari idhqala coba. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم. Kurang panjang. Kita menggunakan yang 4 harokat. وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Wala tunzirun. Ya, istiqla ya Allah. Jadi pangkal lidah itu naik. Tunzirun. Coba dong kembali. Summa لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Satu ayat lagi. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Ya, silakan diajar dari wa umir itu saja coba. Wa umirtu an idhar an akuna. Aku matabi'i minal muslimin mataris disukun. Masya Allah.
Kon, Pak Wakidi, tetap semangat ya. Oke, mohon maaf kemarin nggak ikut karena nggak enak badan. Iya. Ini juga Pak Ahmad Suhar lagi sakit malahan dirawat di rumah sakit Elizabeth di Semarang. Tadi ngabarin nggak bisa bergabung. Baik, kita lanjutkan dulu sambil dilihat-lihat ayat 51 dan ayat 91 ya. Kayaknya nggak sampai ke 91. 51 dan 91. Oh, sampai ini. Silakan Pak Haji Suardi Aus sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوا فنجيناه ومن معه بالفلك وجعل. Nah, itu yang benar waja'alnahum. Itu yang benar pengucapan huruf jim. Yang tadi yang panajjaina masih keluar angin ya. Ulang kembali. Fanajjai. ونجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. Yang qabl ya. Dengungnya yang lebih menonjol ya. Ulang kembali bima kadzabu bihi. بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من Thumma ba'ain. ثم بعثنا من ثم بعثنا من بعدهم موسى Kalau ada mim sukun bertemu dengan mim. من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآيات. Ini suara nih Ustaz, macam mana? Sabar aja Pak Ji. Iya.
وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ya, satu ayat lagi. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر. Ulang kembali. Zanya panjang pendek. قالوا إن هذا لسحر مبين. Iya, bagus. Silakan Pak Haji. Hukum-hukum tajwid yang dimengerti di ayat 76 ini apa saja dari falamma? Ayat 76. Ya, dari falamma. Falamma itu mad jais. Mad tabi'i itu Pak Haji. Iya mad tabi'i ya. Mad Ah, tabi'i mm, yang jaa baru mad jais mufassir wajib mufassir ya, mad wajib muttasil. sama wajib mutasir. Ya, Sudah itu min itu adalah apa? Izhar. betul. Iya. Indi. In adalah ikhfa. Mm-mm, Na mad asli. mm-mm, Ko juga mad asli. mm. Nu mad jais Ya, munfasil. ya, mad jais muttasil. Inna idgham Mm-mm, bigunnah. mm-mm. Ha apa ini Ustaz? Ini tidak jelas. Sama, mad tabi'i juga. Mad tabi'i juga ya. Iya, Cuma iya. tidak pakai alif gitu. Mm-mm. Ya, terima kasih. Za sama mad tabi'i. Rum itu adalah apa namanya itu? Idgham bigunnah. Ya, Bin mad apa? mad arif Mad arif. lis sukun. Mad arif disukun. Syukur Nah, Ustaz. masyaallah. Mulai mata orang tua Ustaz. Umur berapa sekarang Pak Haji? Nah, Umur udah berapa? umur. Lah ya hampir 70-an lah, kurang 2. Oh, iya, iya. Masih 68 ya. Ya kalau hijrahnya ya ada 70. Oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Di masjidnya banyak yang seusia Pak Haji kan? Ada lah, kami lebih kurang di 4 orang ada. Oh, iya, iya, iya. Yang para pensiunan lah. Yang tua dari saya ada 1. Dia agak sehat, dia dari ABRI. Pak. Oh, dari TNI ya. Iya dari TNI. Mm-mm. Dan lebih dia 70. Tapi masih sehat. Masih sehat, jalan kaki juga masih. Saya pakai kendaraan malah kadang-kadang. Oh, iya, Kadang-kadang subuh saja yang tidak pakai kendaraan. iya, iya, iya. Jauhnya tidak juga, paling-paling berapa lah? 250 meter. Tapi kalau subuh jalan kaki, Masya Allah. Itu berapa itu pahalanya Pak Haji? Melangkah, 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 melangkah. Apalagi nanti pergi dan pulangnya jalannya berbeda. Lebih banyak lagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Haji ya. Ya, syukur Ustaz. Dilihat ayat 51 dan ayat 91. Silakan sekarang Kang Dani. Ya, Ustaz. Ayat 77 ya, Ustaz. Sekarang ayat 77, benar. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Coba diulang dari innallaha. Dari innallaha sayubtiluhu. Innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ya, satu ayat lagi. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Iya, masyaallah, tabarakallah. Sifat-sifat huruf saja Kang Dani di ayat yang ke-82 ini, mana yang mau difokuskan, silakan. Yang mana ya? Di sini ada huruf waw, huruf ya, huruf ha. Huruf waw aja ya, Ustaz. Ya, boleh. Huruf waw. Ya. Pertama sifatnya jahar atau tidak mengalir suara. Yang kedua rokhwah, suara mengalir. Yang pertama tidak mengalir udara. Yang kedua rokhwah, suara mengalir. Terus yang ketiga istifal, pangkal lidah tidak terangkat. Yang lawan istifal apa? Isti'la. Isti'la, ya. Terus istifal. Tadi apa Pak? Isti'la, istifal. Nah, yang selanjutnya yang keempat infitah artinya tengah lidah tidak menempel ke langit-langit. Lawannya izlaq. Terus ismat, mudah diucapkan. Kalau makhrajnya di mana huruf waw ini? Makhrajnya di bibir, membulat, ujung bibir membulat, 2 bibir. Syukran katsira. Jadi tadi kita sudah mendengarkan sifat-sifat huruf dari huruf waw, ya, juga makhrajnya dari mana. Nah, ini nanti menjadi pelajaran juga buat kita. Selain imla, hukum-hukum tajwid, nanti juga kita tambah dengan memperkenalkan kembali, mengulang kembali makhrajul huruf dan sifat-sifatul hurufnya, ya. Mungkin pada pertemuan pekan depan kita mulai itu. Kita lanjutkan dulu 2 lagi sebelum kita masuk ke pembahasan hukum tajwid dan PR. Ya, sekarang Pak Darmansyah
ayat yang ke-83. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون من قومه على خوف من فرعون Kurang, ikhfanya kurang. وملئهم أن Ikhfanya Ya, kurang. Ustaz. Ikhfanya kurang. Kurang tahan ya. Min Fir'aun. Diulang kembali. من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله وتوكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا Allah, ya, diperhatikan lagi pengucapan huruf Allah ya. Nah, ini yang menaik. Nah, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا bilang bimis robuyu, taruhnya dibaca pendek. بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Coba diulang dari aqimus shalah, jangan berhenti. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Ya, satu ayat lagi. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. Iya. Sadaqallahul Azim. Silakan dari wasdudu ala qulubihim. Apa nih hukum-hukum tajwid yang bisa disampaikan di sini? Dari wasdud ya Ustaz. Ya, Wasdud qalqala sughra ala matabi'i kulu lu matabi'i bihim fala idhar safawi iya, bagus. yu'minu matabi'i hatta Kalau matabi'i fala, fala matabi'i juga Ustaz. ya, ya. Hatta matabi'i yarawul adzab matabi'i alim mat'arid li sukun Ustaz. Al-alim ya, mat arif li sukun. Masyaallah. Baik, terakhir
Pak Abdul Akhir sampai ayat 92. Dapat nih PR-nya nih ya. Kemarin baru yang 51. Silakan. Saya nggak dengar suaranya Pak Abdul Akhir. Kurang ya, Ustaz? Lumayan. Bagus. Silakan dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diperbaiki shin-nya. Minasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ajibana. Hamzahnya harokatnya apa itu? Ya. Ya. Qala ajibat da'watukuma fastaqima wala Fastaqima, mana panjang? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabilal la ya'lamun. Wajawazna bi bani Israil tab'ahum fajunuda bagyaw wa adwa hatta ila ada Diulang dari hatta. ila taraka qala Ini sinyalnya kurang bagus nih, makin nggak terdengar Pak Abdul Akhir. hatta idza adrakahu qala annahu la illa alladhi amanat bi bihi banu Israil wa ana nawang Coba diulang Pak Abdul Akhir, ayat 91 diulang. nawang pada asaita qablu wa kun fal yauma nunajji'ika biyadanika Diulang. Itu dua-duanya huruf ba. fal yauma nunajji'ika biyadanika fal yauma nunajji'ika bibadanika litakun Kafnya pendek. Bibadanika litaku. Kafnya pendek. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina ghafilun. Masya Allah. Silakan Pak Abdul Akhir, ayat 90. Ayat 92. Wa inna, dari wa inna saja. Wa inna katsiran. Inna guna katsiran paling dan itu diguna. Wa minan nasi guna non bertasdid ayat yang normatif ketemu dengan alif dan hamzah berarti kita ya matobi'i tina matobi'i logo matobi'i logo filun
Kalau ghafilun mat arid li sukun. Masya Allah Pak Guru. Bagus Pak Guru. Baik. Alhamdulillah. Ada satu lagi ternyata Pak Boni Sena. Silakan Pak Boni. Ayat berikutnya ayat 93. Surah At-Taubah Ustaz. Dia surat Yunus. Oh, surah Yunus. Halaman 219. 93. Ya, sekarang 93. Walaqad bawwa'na. Ya. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Cukup. Silakan. Ayat 97. 97 Ustaz. Sampaikan hukum-hukum lanjutnya. Baik Ustaz. Walau ja ini panjangnya 4 harokat, 456 ini mat wajib. Kemudian kullu ayatin alifnya ini matobi'i hatta matobi'i juga. Kalau sebelumnya yang kasroh tain bertemu huruf ha. Oh iya. Yang sebelumnya Ustaz. Oh iya, kasroh tain ketemu huruf ha ini izhar Ustaz. Izhar dibaca jelas. Kemudian mimati ketemu huruf kaf juga ada hukumnya izhar syafawi Ustaz ya kalau nggak Nah, salah. betul. Kemudian hatta itu matobi'i yarawul azab. Ini lupa Ustadz ya. Lupa ini. Azab. Hah? Yang ini yang lam matinya ini. Alif lam Samsiah Komariah. Syamsiah ya. Lupa ini. Antara alif lam Syamsiah alif Komariah. Terus adza ini adzaba ini dzanya ini matobi'i. Kemudian terakhir alim itu mat adil sukun. Saya lupa Ustadz yang alif lam Komariah sama Syamsiah. Nah itu tadi Pak Ari itu ahlinya. Gimana Pak Ari? Jadi gimana membedakan antara alif lam samsiah sama alif lam komariah? Mana Pak Ari? Pak Ari? Baik, nanti kita bahas yang ini. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah dapat giliran untuk tilawah. Berikutnya saya mengingatkan kembali baru 3 yang kirim PR. Kan ada 2 PR-nya. Pertama terkait dengan rekaman yang dikirim ke handphone saya, ya, berupa PC ini. Pak Haji Sahro ini sudah mengirim, Rizal juga sudah mengirim, Pak Ari juga sudah mengirim, ya. Yang belum ditunggu PR-nya waktu itu
ayat berapa Pak Haji Sahro ini? Coba dibantu sebelum masuk ini. Menyambungkan awal baris ketiga surah Al-Anfal ya, ayat 60 ya. Ini di halaman 184. Nah, surah Al-Anfal ayat 60. Nah, sekarang tadi kita masuk ke ayat 91 saja. Halaman 219 yang tadi dibaca oleh Pak Abdul Akhir. Karena kalimatnya sama. Ayat 91 dengan ayat 51. Itu sama persis. Nah, sudah ada yang belajar ini? Hukum tajwidnya apa ini? Kalimat al-an ini. Mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat lazim Mukhaffaf kilmi. Nah, kenapa disebut mat lazim? Terus kenapa disebut mukhaffaf? Kenapa tidak mutsaqqal? Karena mat tabi bertemu dengan sukun, Ustaz. Kalau musaqqal tasdid. Kalau mustaqal tasdid. Kalau ini dengan sukun, sukunnya asli ya? Apa gimana ini? Ya. Sebenarnya kalimat al-an ini terdiri dari apa nih? Sebenarnya terdiri dari 2 alif ya, Ustaz. Dari 2 alif. Ayo. Ada pendapat lain? Ini benar ini? Mat lazim? Pak Wakili? Berarti kalau tadi lazim dibaca berapa panjang harokatnya? 6 harokat. 6 bukan. Kalau Pak Wakili gimana pendapatnya? Kalau hukumnya belum tahu, Tat. Bacanya panjang ya. Al-an. Itu mukhaffaf atau mutsaqqal ya? Kalau Pak Soro ini apa? Betul, mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat diiringi dengan huruf yang berharokat sukun. Kalau yang di atas itu diiringi dengan apa ini? Maksudnya yang mana? Paling atas. Coba dibandingkan juga. Wala tattabi'ani. Wala Tasdid. Oh, itu. Kalau yang atas itu mat lazim musaqqal. mat lazim musaqqal. Mat lazim mutsaqqal. Nah, Mat lazim musaqqal kilmi kalau yang atas. kenapa disebut mutsaqqal? Mat tabi bertemu dengan tasdid. Ketemu dengan huruf bertasdid ya. Masya Allah. Pak Abdul Akhir gimana kira-kira? Sudah pernah dilihat ini? Saya agak-agak lupa Pak Ustadz. Tapi kalau membacanya ada bisa, tapi namanya kurang paham Pak Ustadz. Mohon maaf. Baik. Kurang paham. Kalau Pak Haji Suardi Aus sudah sempat dibaca-baca? Iya, ini kita memang tak ngerti Ustaz gitu. Membaca pun juga tidak ada. Nah, mohon maaf aja. Ya. Pak Boni? Ya Ustadz, biasanya kalau saya bacanya nggak 4-6, ini nggak boleh kalau 4 harokat Ustadz ya? Kalau 4 ya nggak boleh, namanya juga kita sepakat tadi mat lazim. Mat lazim ya. Lazimnya dari ulama-ulama qiraah ya memang dibacanya 6 harokat. Wala tattabi'an. Itu kebetulan saja yang al-an dulu. Nah,
Jadi gimana nih? Dibaca berapa nih? Kalau begitu Pak Bodisena. Berarti kalau mat lazim, mukhafaf kilmi berarti 6 harokat Ustaz. Karena di mata bi bertemu sukun ya, bersukun. Ana gitu. Bentar. Berarti hampir mirip sama seperti mat farq ya Ustaz ya. Mat farq itu kan ketemunya sama apa huruf bertasydid ya, yang mat farq itu. Itu 6 harokat juga kalau nggak salah itu. Ayo, tadi dibaca itu. Iya. Coba di bentar. Siapa tadi yang baca itu yang dimaksud dengan Pak ini? Allah ini. Coba halaman 215 ayat 59. ayat 59. Kul Allahu. Ini apa nih? Mat lazim apa mat fakku ini? Gimana Pak Wadi? Kalau di sini apa namanya? Ada matobi'i bertemu dengan huruf bertasydid, berarti yang satunya lagi Ustaz mat lazim dia, mat lazim, tapi yang satunya karena mukhafaf nih, satunya musakol ya. Nah, ini menarik ini, ya. Tapi ada satu lagi yang apa yang huruf bertasydid itu kalau nggak salah matfarq Ustaz ya, matfarq kalau nggak salah itu. Matfarq. Coba. Jadi gimana itu? Mat lazim juga itu kah Pak Haji Sahro ini? Yang mana? Yang Allah nih. Iya. Yang Allah itu mat farq. Ini ayat berapa tuh? Ya, 59. Yang ayat 5 9. Kul Allah. Ayat 59. Kul Allah. Iya. Ya, itu apa namanya? Mat farq. Ya, kul Allah. Betul, mat farq. Jadi bukan mat lazim ya? Bukan. Oh, karena dia dua kata Ustaz ya? Dalam dua kata berbeda ya. Mat farq itu kalau nggak salah dia dalam dua kata. Kon kalau satu kata. Allah kan satu kata jadi dua kata. Bukan masuk mat lazim. Kalau mat lazim yang apa mukhafaf atau musakol itu satu kata. Bener gak sih? Saya nanya. Ada yang satu kata, ada yang kilmi. Kan makanya ada yang dalam bentuk kalimat, ada yang satu kata juga ada. Ya misalnya kalau nun misalnya ngof, nun itu mat lazim juga. Harfi, ya kan? Nah, seperti itu. Masya Allah. Sebelum kita saksikan videonya bersama, ya silakan. Kang Dani gimana Kang Dani? Bisa bantu kita? Itu yang mana Ustaz? Yang Allah, yang itu dulu, yang PR dulu. Yang 9 itu ya. Ya. Al-ana itu ada dua Ustaz di referensi. Yang pertama tadi mat lazim filmi mukhaffaf, tapi di referensi lain mat farqi atau mat farq yang seperti disampaikan Pak Boni tadi. Tapi kalau saya lebih ke arah ke mat farq Ustaz. Karena penjelasannya mat farq itu mat pembeda. Jadi untuk membedakan antara kalimat istifham, kalimat pertanyaan, dan kalimat berita, khobar. Jadi kalau dijelaskan itu
detail. Detail karena bisa terjadi, tapi intinya kalau dia berhubungan dengan yang namanya bahasa Arab. Jadi pertanyaan misalnya buku misalnya, buku. Hadza kitabun, ini adalah buku. Tapi kalau bertanya maka dikasih a. Jadi kalau kalimat pertanyaan itu dikasih a atau hal. Jadi misalnya, apakah ini buku? Jadi ahadza kitabun, ahadza kitabun. Nah, sebenarnya kalau al-ana itu sebenarnya hurufnya adalah kata aslinya memang al-ana gitu. Al-ana. Dia pakai hamzah wasol. Dia pakai hamzah wasol mana? 91 ya. 91. Dia pakai hamzah. Halaman berapa Ustaz? Hilang. 219. Nah, sini kan al-ana. Itu kan sebenarnya bertanya. Sebenarnya kalau dia tidak bertanya maka dibacanya al-ana. Tapi karena dia bertanya maka dikasih hamzah depan, dikasih a. Nah, saat dikasih a, maka hamzah wasalnya akan hilang. Jadi al-ana lagi. Nah, makanya dikasih mat untuk pembedaan bahwa itu khabar atau bertanya. Jadi bacanya jadinya karena dia ada hamzah untuk bertanya, hamzah istifhamnya a tadi, ketemu sama hamzah wasal, ketemu sama lam, jadinya kan hamzah wasalnya nggak dibaca. Nah, cuman supaya dibedakan antara kabar dan bertanya, maka dikasih mat. Kenapa dikasih mat? Karena awalnya di situ ada hamzah. Jadi hamzahnya jadi mat badal. Badal bertemu dengan huruf yang bersukun, maka jadinya akan jadi mat lazim. Al-ana. Tapi dalam riwayat yang kita biasa baca, itu ada dua cara baca. Yang pertama adalah dengan membaca dengan 6 harokat, al-ana, atau dengan membaca dengan namanya apa sih, diringankan yang al-ana. Seperti itu Ustaz. Namanya lupa, tapi cara bacanya al-ana atau al-ana. Sama kasus seperti kata yang Allah tadi itu bisa dibaca qul Allah atau qul Allah. Tashil. Diringankan tashil ya. Diringankan tashil. Nah, seperti Ustaz kira-kira yang saya pahami. Kalau di qul Allah itu hukum tajwidnya apa? Mat faraq, Ustaz. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ya kalau yang qul Allah. Kalau yang di Al-An, jadi kita mengikuti riwayat Imam Hafs itu tetap kita sebut sebagai mat lazim ya. Musaqqal kali ini. Coba kita lihat videonya ya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Sarjono di program Tajwid. Benahi bacaan sesuai tuntunan. Huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Sarjono di program Tajwidku. Benahi bacaan sesuai tuntunan. Huruf mad bila diikuti oleh huruf bertasydid, maka yang semula panjangnya 2 harokat harus dibaca dengan panjang 6 harokat. Mad ini bila terjadi pada suatu kata disebutlah al-maddul lazimul kalimiyul musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Disebut mad lazim karena semua imam qiraat membacanya dengan panjang 6 harokat dan tidak boleh kurang dari 6 harokat tersebut. Disebut kalimi karena mad lazim ini terjadi pada suatu kata. Dan disebut musaqqal karena huruf mad diikuti oleh huruf bertasydid.
Contoh saat kita melafalkan kata ad-dallin. Dha terdapat huruf mad, yaitu alif. Maka dha yang semula panjangnya 2 harokat, karena diikuti oleh huruf lam yang bertasydid, kita baca menjadi 6 harokat dan tidak boleh kurang dari 6 harokat tersebut. Maka kita baca ad-dallin. Contoh yang lain saat kita membaca kata as-sakhah. So kita panjangkan 6 harokat. Mad ini disebut sebagai mad lazim kalimi musaqqal. Bila huruf yang terletak di setelah huruf mad adalah huruf yang bersukun asli, maka namanya berubah menjadi mad lazim kalimi mukhaffaf. Al-maddul lazimul kalimiyul mukhaffaf. Disebut mukhaffaf karena huruf yang terletak di setelah huruf mad tersebut adalah huruf bersukun asli. Dan dalam riwayat Hafiz an Asim hanya kita jumpai pada kata al-an di surah Yunus ayat 51 dan 91. Kata al-an sebenarnya berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama a dan yang kedua al-an. Digabungkanlah a yang merupakan harful istifham, huruf untuk bertanya apakah, dengan kata al-an, maka menjadi al-an. Dan a yang dibaca panjang itu disebutlah mad lazim kalimi mukhaffaf karena terjadi dalam kata di mana huruf madnya diikuti oleh huruf bersukun asli. Pada ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dan pada ayat 91 di surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Maka al-an hamzah harus dibaca dengan 6 harokat karena ia merupakan mad lazim, yakni mad lazim kalimi mukhaffaf. Demikian bahasan kita seputar mad lazim kalimi, baik yang musaqqal ataupun yang mukhaffaf. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam bacaan Al-Quran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kita. Jumpa lagi insya Allah di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan di episode berikutnya. Baik, teman-teman semua. Jadi kita sepakati ya di surah Yunus ayat 51 dan di surah Yunus ayat 91 itu karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun yang asli, maka disebut dengan hukum tajwidnya mad lazim ya. Ini mukhaffaf. Masyaallah. Jadi jangan lagi salah bacanya seperti Pak Abdul Akhir ya, yang dibaca 4 harokat ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini, kita sebagai member ODOTS ini yang setiap waktu akan bertemu dengan kalimat seperti ini ya, kata seperti ini, tidak lagi salah dalam membacanya. Begitu, baik. Sekarang sebelum kita tutup, ramah-tamah, PR berikutnya dalam bentuk voice note ya, surah Al-Isra ya, terutama yang menggunakan mushaf Indonesia ini yang agak masih sering kesalahan. Surah Al-Isra, surah yang ke-15. Silakan nanti direkam ayat 13 disambungkan ke ayat ke-14 ya. Ayat 13 disambungkan dengan ayat 14. Coba Pak Wakidi dulu, coba dibaca ayat 13.
Surat Al-Isra nih. Halaman 283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul la Wa qul la Belum sampai ini. Wa qul la langsung masuk aja. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Ya, kita yalqahu mansyura. Berhenti dulu, mansyura. Kalau dilanjutkan, artinya kalau dilanjutkan ke ayat berikutnya itu kan dengan iqra kitabak. Ya. Nah, sekarang PR-nya teman-teman nanti silahkan direkam. Kalau berhenti dibaca mansyura, hukum tajwidnya ro itu adalah mad iwad. Kemudian dibaca ayat 14 iqra kitabak, ya. Nah, kalau diwasolkan menjadi apa dan kenapa dibaca seperti itu dulu ya. Terutama yang masih menggunakan mushaf Indonesia kadang-kadang masih suka bingung. Baik, itu dulu PR-nya. Di samping PR yang pekan kemarin yang surah Al-Anfal ayat 60. Selanjutnya, Pak Wakili belum store itu yang Al-Anfal ayat 60 ya. Al-Anfal 60. Baik, kalau memang tidak ada, silakan kita masuk ke sesi tamah-tamah. Ada usulan, masukan, pendapat, dan lain-lain. Silakan. Nanti Pak Boni ditulis batas tilawahnya kita sama PR-nya ya, Pak Boni ya. Iya. Baik, Ustaz. Iya. Baik, ada masukan dari Kang Dani? Ada masukan selaku pengurus? Nah, tetap semangat aja Ustaz. Saya mohon maaf ini jarang gabung sekarang. Karena di kelas yang sebelah. Iya. Juga saya masuk kelas sebelah kalau belum buka ya udah gabung di sini aja. Itu Ustaz. Yang penting tetap semangat. Ya diundur ya, baik, tetap semangat kata Kang Dani. Dari Pak Wakidi ada yang mau ditanyakan? Tadi yang Al-Anfal ayat 60 PR-nya apa ya tadi ya? Iya, itu ada mim sukun, kemudian kalau diwasolkan menjadi apa gitu, cara bacanya seperti apa. Coba kita lihat ya. Karena kalau di rekam secara japri itu kita lebih longgar waktunya untuk mengoreksi ya. Ada mem sukun. Nah, ini saya contohin Pak Wakidi ayat 60. Ayat yang ke-60 ya. Di sini kan la ta'lamunahum, ada tanda waqaf jaiz. Kalau dilanjutkan Allahu ya'lamuhum. Nah, sekarang jangan berhenti di la ta'lamunahum, tapi dilanjutkan ke kalimat berikutnya. Seperti itu. Nanti direkam ya. Baik, dari Pak Darmansyah, gimana? Ada masukan? La ta'lamunahum Allahu
Kalau diwasalkan jadi dhamma Ustaz. Nah, silahkan direkam ya di Japri ya. Terus kenapa alasannya seperti itu ya. Baik teman-teman semua, karena tidak ada Pak Haji Suardaus ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz, cuma ini mikirkan ini untuk yang akan datang susah juga. Mikirkan yang mana Pak Haji? Ta'lamunahumullah ini. Ya, karena memang standar Al-Qur'annya Pak Haji masih Indonesia. Tadi tuh Wakili baru dikasih PR-nya udah ngerti dia yang surah Al-Isra itu. Tapi kalau yang Al-Quran Indonesia itu sama sekali nggak ada tanda-tandanya ya seperti itu. Ya. Cuma wakafnya yang ada kan jim itu. Ya betul karena itu mushafnya masih mushaf Indonesia ya. Dari Pak Abil Akhir ada yang mau ditanyakan? Saya tadi mau mempertegas antara muhafaz sama mushafal Pak Ustadz. Oh itu iya. Apa karena itu ringannya saja atau karena ada hukum tertentu yang bisa dikatakan mushafal Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau mat tobinya bertemu dengan apa dulu? Kalau yang bertasydid itu aja sih. Ya, dengan mushafal. Kalau dengan yang di luar bertasydid, misalnya yang sukun, ya berarti mukhaffaf. Seperti itu Pak Abil Akhir. Oh ya siap. Masih. Terus yang kul Allah itu nanti kita bahas kembali. Itu bukanlah yang dimaksud dengan mat lazim ya. Yang tadi dibaca itu sudah disampaikan oleh Ndani. Iya. Baik. Kalau misalnya Pak Haji Suardi Aus keberatan memikirkan latang lamun itu, ditelepon aja Pak Bodi. Gimana cara jawabnya Pak Bodi gitu sebelum saya setorkan ke Pak Haji Sahrodi yang sudah benar. Nah, daripada pusing-pusing mikirinnya kan. Sebelum disetorkan ya tanya Pak Haji Sahro ini. Pak Sahro ini minta bocoran dong gimana rekamannya gitu. Atau dengan Pak Boni ya. Iya, daripada bolak-balik nanti saya koreksi ya kayak Pak Ari itu ya. Saya mohon ke Kang Dani Kang. Ini kalau ada materi-materi yang seperti tadi kayaknya cukup menarik Pak Kang Dani. Materi-materi apa tadi yang dalam bahasa Arab juga gitu ya, sehingga kita kayaknya lebih yakin kayak gitu ya. Jadi ada konsep secara secara faktanya gitu ya, antara tertulis dengan yang diucapkan gitu ya barangkali ya. Ada. Dulu Pak Azril sudah membahas itu di perpustakaan itu ada. Cuman karena mungkin Pak Abdul Akhir belum punya apa namanya istilahnya itu jadi memang dia karena dalam bentuk apa tuh namanya Pak Dani ya, Kang Dani, perpustakaan kita itu istifham itu dia. Oh bukan, itu mah sifat-sifat huruf ya. Linknya. Ada kok semua itu. Kalau yang mushafal itu pertama dulu dipresentasikan Pak Azril sudah cukup lengkap. Ustaz mau tanya Ustaz. Gimana? Kalau untuk yang PR nomor 1 tadi tidur aja lah ya, tidur. PR nomor 1 tadi itu surah Al-Isra. Al-Isra ya. Nah, itu PR baru itu, bagaimana menyambungkan ke kalimat berikutnya. Kalau untuk yang soal sebelumnya Ustaz, yang ayat 60 itu halaman berapa Ustaz ya? Kalau yang PR sebelumnya ayat 60 184. 184. 184 60. 84 60. Itu dibaca aja. Iya, dibaca. Maksudnya dibaca dulu berhenti. Misalnya begini, la ta'lamunahu, berhenti. Allahu ya'lamuhum. Nah, sekarang diwasolkan. Apa yang terjadi gitu. Ayat ke 60 Ustaz. Surah ini ya, surah Al-Anfal. Iya, surah Al-Anfal. Ayat baris 60. ketiga paling bawah. Baris ketiga paling bawah. Oh, la ta'lamunahum Allah gitu. Iya. Kalau tidak diwasolkan, bagaimana cara membacanya?
Baik, kalau tidak ada, nah ini sudah disampaikan linknya Pak Abdul Akhir, link untuk persatuan ya. Nanti klik perpustakaannya ya. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita saling doa mendoakan dan saling menjaga kesehatan ini. Memang sekarang lagi musim sakit, teman-teman kita banyak sakit. Saya sendiri batuk-batuk nggak sembuh-sembuh juga nih, sudah lama ya. Ya, mari menjaga diri, terutama dengan musim yang pancaroba yang tidak jelas, kadang hujan, kadang panas ya, itu salah satu penyebabnya. Akhirnya tubuh kita, fisik kita lemah. Pada saat tubuh fisik kita lemah, virus masuk, bakteri masuk yang sakit. Gitu. Baik, kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sehat-sehat Ya. semuanya. Amin.